Perkara ketiga yang menunjukkan akan urgensinya kita mempelajari amalan hati. Karena ternyata kita tahu kebahagiaan tempatnya di hati. Kalau dalam hati kita ternyata dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, menjadikan kebahagiaan kita semakin berkurang. Akan tapi kalau semakin bersih hati kita, maka kita semakin bahagia. Lihatlah kalau kena penyakit hati, bagaimana dia mau bahagia? Misalnya dia memiliki sifat tamak. Dalam hatinya tamak, pingin ini, pingin anu, pingin. Kapan dia bahagia? Lain halnya kalau seorang qanaah, dia nerima ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah meraih kebahagiaan. Tidak pasti sebagian orang mungkin hidupnya sederhana. Mungkin kita bicara sekarang orang lagi senang goes misalnya, ada naik sepeda. Sepeda sederhana udah bahagia. Ada orang tidak bahagia sudah punya sepeda bagus, pingin lagi yang lebih bagus, pingin lebih bagus, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena masalah hatinya, ya. Kapan hati kita terkena penyakit hati tamak, susah kita untuk bahagia. Contoh jika hati kita terkena penyakit hasad. Kita sudah diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kita memandang yang lebih memiliki harta lebih banyak daripada kita, yang lebih kaya daripada kita, yang lebih terkenal daripada kita, yang lebih ini daripada kita, yang lebih anu daripada kita, maka kita tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah bahagia. Karena jika seorang ingin bahagia, dia harus bersihkan hatinya. Contoh, orang kalau ikhlas, dia semakin bahagia. Kenapa? Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana komentar Allah terhadap amal dia. Yang penting Allah sudah lihat, sudah selesai. Tapi bayangkan orang yang tidak ikhlas. Kebahagiaannya dia gantungkan dengan like, dengan viewers, dengan subscribers misalnya, atau dengan komentar netizen yang dia tunggu-tunggu, ya. Sehingga akhirnya dia tidak bahagia. Demikian juga kalau seorang misalnya dia punya penyakit hati dendam, susah memaafkan. Bagaimana dia bahagia? Dia punya masalah sama 10 orang, dia dendam kepada si A, nomor 1, kedua, ketiga, sampai 10. Mau tidur dia ingat-ingat lagi permasalahannya, ya. Sehingga dia menjadi hidup susah, ya. Kemudian dia tersiksa dalam batinnya, tersiksa di rumah tangganya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghilangkan penderitaannya tersebut. Sehingga terkadang penderitaannya tersebut berdampak pada suaminya, pada istrinya, pada anak-anaknya. Oleh karena orang kalau ingin bahagia, ya bersihkan hatinya. Karena kita tahu tempat kebahagiaan adalah di hati. Perkara yang keempat yang menunjukkan akan urgensinya kita belajar tentang amalan hati dan juga mengenal tentang penyakit-penyakit hati. Banyak orang tidak sadar tatkala mereka ditimpa dengan penyakit hati. Lain halnya ketika mereka ditimpa dengan penyakit badan. Ya, kita rata-rata ngerti dan ngeh ketika kita terkena penyakit badan, ya. Ada sinyal yang menunjukkan kita sedang sakit. Tapi betapa banyak orang terkena penyakit hati tidak sadar. Dia terkena penyakit sombong, dia merasa tidak sombong. Dia terkena penyakit riya, dia merasa tidak riya. Dia terkena penyakit hasad, dia merasa dia tidak hasad. Dia terkena penyakit pemarah, dia merasa dia orang yang bijak. Subhanallah, banyak orang terkena penyakit hati, dia tidak sadar. Ketika seorang terkena penyakit hati, dia tidak sadar bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki hatinya. Sementara dia tidak merasa berpenyakit. Maka dengan kita mempelajari tentang amalan-amalan hati dan lawan-lawannya itu penyakit-penyakit hati, kita akan bisa mendeteksi sedini mungkin penyakit yang sedang menimpa hati kita. Kalau kita sudah mendeteksi penyakit-penyakit hati kita, kita mudah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Sebagaimana penyakit badan, kalau dibiarkan akan bertumpuk-tumpuk, semakin meradang dan semakin parah, ya kalau tidak segera diobati. Maka demikian juga penyakit hati. Penyakit hati, kalau dibiarkan akan bertumpuk. Hasad semakin hasad, riya semakin riya, dendam semakin dendam, suudzon semakin suudzon. Kalau kita tidak selamatkan segera jiwa kita, hati kita, maka kita akan semakin parah dan ini berbahaya bagi seseorang. Kemudian perkara yang berikutnya yang berkaitan tentang urgensinya kita belajar tentang amalan hati. Karena ternyata amalan hati adalah amalan-amalan yang agung. Para ulama mengatakan amalan hati lebih afdal daripada amalan jawarih. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan hati penyebab utama seorang masuk surga. Bukankah amalan hati itu amalan-amalan yang agung? Iman, yakin, ya, ridha, khusyuk, ya, sabar. Subhanallah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keistimewaan amalan-amalan ini. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati yang pahalanya sangat luar biasa. Lebih afdal daripada amalan-amalan jawarih. Karenanya datang dalam satu hadis, ya, tentang bagaimana seorang yang tidak hasad, kemudian Nabi mengatakan dia penghuni surga. Satu hari Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada seorang akan lewat. Kata Nabi SAW, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan lewat sekarang muncul seorang penghuni surga. Tiba-tiba ada seorang laki dari kaum Ansar keluar, dia gantung sendalnya, kemudian masih ada tetesan air wudunya, kemudian dia berjalan. Subhanallah, kata Nabi, ini penghuni surga. Kemudian besok harinya Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Kemudian hari berikutnya Rasulullah mengatakan lagi, akan keluar sekarang seorang termasuk penghuni surga.
Ternyata orang itu juga pulang. Akhirnya seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, penasaran dengan orang ini, siapa orang ini? Apa amalan dia menjadikan dia divonis oleh Nabi 3 kali berturut-turut bahwasanya dia penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mencari alasan untuk bisa tidur di rumah orang tersebut. Ternyata ketika dia tidur di rumah orang tersebut, dia tidak mendapati orang ini melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Dia heran, sampai akhirnya setelah 3 hari dia berkata, wahai fulan, sungguhnya saya kesini, saya cuma ingin tahu amalanmu itu apa ya. Karena saya dengar Rasulullah menyebutkan engkau 3 kali penghuni surga. Kemudian dia berkata, tidak ada yang aku lakukan kecuali apa yang kau lihat. Tidak ada yang aneh. Tidak disebutkan dia sholat malam dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak disebutkan dia baca Quran dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak dilihat dia bersedekah dari sana ke sini. Tidak ya. Makanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu heran, apa amalan dia ini? Akhirnya dia tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Akhirnya tatkala aku pergi, kata Abdullah bin Amr bin As, maka dia panggil, wahai fulan, kemarilah. Dia bilang, amalanku cuma yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah, ternyata ini amalan yang luar biasa. Tidak pernah hasad sama sekali yang buat dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadzal ladzi la nutiqu. Ini yang kami tidak mampu untuk memilikinya. Oleh karenanya, seorang berusaha berjuang untuk memiliki amalan-amalan hati, karena amalan hati pahalanya besar dan sebab memasukkan seorang ke dalam surga dengan mudah. Sementara kita dapati banyak orang yang perhatian dengan amalan jawarih, lupa dengan amalan hati. Wallahu a'lam bishawab.